Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi jemaat sekalian. Kita pagi ini akan beribadah, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita nobatkanlah Raja, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Kita angkat pujian ini. Baitnya yang kelima. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala Raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kau kumpulkan lagi kami kembali Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mensyukuri segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu yang sempurna hingga sampai pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah hari ini, di waktu ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Biarlah menjadi waktu yang indah persekutuan antara Tuhan dan kami, antara kami dan Engkau Tuhan, dan antara sesama kami dimanapun kami berada dan apapun keadaan kami. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, keberadaanmu Tuhan, kehadiranmu tidak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur, dan biarlah Tuhan ibadah pagi ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini kami anak-anak-Mu datang, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu yang begitu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dengan hati bersyukur, masuk dalam hadirat Tuhan, membawa pujian. Yes Lord. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai
hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Kau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak Firman Tuhan pagi ini akan dibaca dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-32, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita akan bacanya setelah bertanggapan. Saya akan membacakan ayat pertama, kemudian jemaat sekalian ayat yang kedua, demikian hingga ayat ke-11 selesai. Mazmur 32, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mari sekarang kita akan angkat sebuah pujian. Ada banyak hal dalam kondisi dan situasi kita saat ini yang mengizinkan kita untuk berkeluh kesah, untuk bersusah hati. Tapi kalau kita coba hitung berkat-berkat, hitung apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan yang sudah kita alamin. Ayo jemaat sekalian, saya undang untuk kita berhitung berapa banyak sih berkat Tuhan yang udah kita terima. Ayo jemaat sekalian, kita hitung ya. Siap? Bila gelombang kehidupan
berapa jemaat sekalian? Ayo coba kita hitung satu persatu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Berapa jemaat sekalian? Sudah dihitung? Ada berapa? Ada berapa? Melimpah. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang kita alamin, dan mungkin ada banyak kali kesusahan ataupun hal-hal yang terjadi di luar dari rencana kita. Kita berpikir, waduh, ini bagaimana ya? Tapi kita mau tetap percaya, walaupun tak dapat melihat. Tapi karena kebaikan-kebaikan track recordnya Tuhan itu terlalu luar biasa, maka kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun tak dapat melihat, tetap rancangan-Mu yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau semua yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita percaya Tuhanlah yang bertahta atas semuanya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua
hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di atas semuanya. Walau ku tak dapat lihat, semua rencanamu tetap yang terbaik. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali dalam ibadah Minggu kita, dan biarlah hati kita tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan meskipun kita masih harus menjalani pandemi. Sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mari sebelumnya kita berdoa minta Tuhan menolong kita. Bapa Sorgawi, Allah yang mengasihi kami, Sang Immanuel yang beserta dengan kami, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami atau membiarkan kami. Kepadamu ya Tuhan, kami tundukkan hati kami pada saat ini, di dalam ibadah minggu kami ini. Biarlah Engkau yang boleh menegur, mendidik, mengajar, menguatkan, menghibur kami di tengah pergumulan kehidupan kami, dan juga khususnya di tengah pandemi yang harus kami hadapi hari-hari belakangan ini. Kami ingin supaya Roh Kudus berbicara kepada kami melalui penguraian daripada firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan supaya perkataannya sungguh-sungguh Roh Kudus pimpin, agar hanya kehendak Allah dan firman Allah yang boleh diuraikan olehnya. Kami siapkan hati kami mohon supaya Tuhan yang boleh menolong dan bersabda kepada kami. Di dalam nama Tuhan penebus kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita akan merenungkan sebuah tema, menyanyikan nyanyian baru di tengah pandemi. Dasar perenungan firman terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-40. Demikian Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kehinaan dan lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku.
Engkau juga tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kau sembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah undur dan kena tulah mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi yang masih berjalan sampai tahun kedua ini bukan suatu hal yang mudah. Kita dipaksa untuk menyesuaikan diri dalam begitu banyak hal. Ya. Dan tidak sedikit kesulitan, bahkan sampai rasa duka yang harus kita hadapi di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi pemazmur Daud bukan orang yang tidak mengalami seperti yang kita alami, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Daud adalah seorang yang selama puluhan tahun dalam hidupnya harus dikejar-kejar. Dikejar oleh Saul yang ingin membunuhnya, dikejar oleh musuh-musuh bangsa Israel yang membencinya, dan juga tentu saja Daud juga harus berjuang di tengah-tengah satu wabah. Tidak mudah bagi Daud, dan Daud adalah seorang yang layak, Bapak Ibu Saudara, untuk berbicara atas nama Tuhan, yang kepadanya Tuhan mau menghibur kita. Tuhan ingin meneguhkan kita. Ada satu hal yang penting, ada satu hal yang menarik ketika kita berbicara tentang mazmur, yaitu lebih dari satu, ada sekian belas mazmur berbicara tentang nyanyian baru. Apakah itu nyanyian baru? Tentu saja ketika pemazmur menyinggung, ya, membicarakan tentang nyanyian baru, itu bukan berbicara tentang lagu baru, ya, yang baru diciptakan dan baru diterbitkan, Bapak Saudara, bukan. Tetapi ketika pemazmur berbicara tentang nyanyian baru, maka pemazmur sedang berbicara tentang satu semangat yang baru, satu perubahan dalam memuji, satu perubahan di dalam menyembah Tuhan. Jadi ketika pemazmur berbicara tentang nyanyian baru, maka mari kita perhatikan apa sebetulnya penyanyian baru itu berdasarkan Mazmur 40 terutama. Daud memulai mazmurnya dengan sebuah doa yang menjerit berseru kepada Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Bapak Ibu Saudara, nyanyian baru itu hanya bisa muncul ketika pembaharuan di dalam hidup kita, dalam memuji Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, juga terutama di dalam beriman kepada Tuhan, tidak akan bisa mulai kalau kita tidak mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Banyak orang gagal hanya memberhentikan Tuhan di mulut dan di dalam keyakinan belaka. Dan saya ingin membedakan antara keyakinan dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, keyakinan itu hanya sekedar, oh ya saya tahu, ya sudah, karena saya tahu, saya anggap diri saya mengerti dan itu cukup. Tetapi iman tidak pernah berkata aku sudah tahu dan sudah sampai di sini cukup. Tidak, Bapak Ibu Saudara.
Iman itu berbicara terus-menerus sebuah proses untuk mengenal, sebuah proses yang terus-menerus percaya, sebuah proses yang terus-menerus mengembangkan relasi. Sama seperti ketika kita berpasangan dengan orang yang kita cintai, maka itu adalah sebuah analogi yang tepat untuk menggambarkan seperti apa kehidupan beriman itu. Yaitu bahwa ada proses untuk mengenal lebih dalam, ada proses untuk saling mempercayai lebih lagi, dan ada proses untuk memiliki relasi yang semakin dekat hari lepas hari. Itu sebabnya Daud ketika berseru, aku sangat menantikan Tuhan, dan Daud sedang bersaksi sebetulnya ketika dia tidak sedang menyatakan aku ini lagi terus menjerit kepada Tuhan. Tidak. Dalam Mazmur 40 ayat yang kedua ini, pemazmur yaitu Daud sedang berbicara, Bapak Saudara, sedang berbicara tentang pengalamannya. Jadi dia ingin menghantar syukur dan doanya dengan sebuah kesaksian dari jiwanya kepada Allah yang dia sampaikan melalui sebuah pujian atau mazmur. Yaitu bahwa ketika dia sangat menantikan Tuhan, ketika rasanya segala sesuatu begitu hampa, dan rasanya doa pun kadang-kadang terkesan tidak berguna karena tidak ada jawaban apa-apa. Tapi Daud lalu segera melanjutkan, lalu Tuhan menjenguk kepadaku. Tuhan melihat. Daud memakai kata menjenguk itu untuk menggambarkan bahwa seringkali Allah yang begitu tinggi kita anggap tidak peduli, tetapi Allah bersedia, Bapak Saudara. Allah menjenguk itu satu kata yang menggambarkan di dalam kemuliaannya Allah bersedia turun peduli kepada dunia ini, dunia yang sudah bobrok dengan dosa ini. Menjenguk adalah sebuah pemahaman iman yang seharusnya kita pegang, bahwa Allah yang maha mulia itu bersedia, Bapak Saudara, datang kepada kita, menjemput kita, menerima kita, menebus dan mengampuni kita. Lalu Daud melanjutkan, ia menempatkan kaki di atas gunung batu, menetapkan langkahku. Kata gunung batu adalah sebuah gambaran kehidupan yang sulit. Tuhan memang menjenguk, tapi Tuhan tidak lantas melepaskan kita dan menempatkan kita langsung di surga yang mulia. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan mengizinkan kita menjalani kehidupan kita, tetapi ketika kita mau berseru kepada Tuhan, ketika kita bersandar kepadanya, ketika kita belajar beriman kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang menjalani kehidupan ini, yang berjalan di atas bukit batu. Suatu gambaran kehidupan yang sulit itu dengan kaki yang teguh, karena Tuhan menetapkan langkah kita. Kata menetapkan itu sebetulnya menguatkan, meneguhkan, mengokohkan. Jadi gambarannya kira-kira seperti kaki yang ketika limbung itu ragu-ragu dan ada ketakutan untuk jatuh, terpleset dan celaka. Tetapi meneguhkan adalah seperti seolah-olah dituntun, ya. Ketika kita berpegangan pada sesuatu, maka kita melangkah akan lebih yakin biasanya, ya. Bayangkan kalau kita harus meniti menyeberangi sebuah jembatan gantung yang berayun, ya, tanpa pegangan, maka kemungkinan besar kita tidak akan berani berdiri, karena setiap kita bergerak berat badan kita menggoyang jembatan gantung itu. Tetapi ketika kita berpegangan pada tali di kanan kiri, kita akan melangkah lebih mantap meskipun goyangan itu terjadi, tetapi kita tahu karena kita berpegang. Jadi kata menetapkan langkah itu ada gambaran seperti orang berjalan di jembatan ayun itu, gantung itu. Ketika kita berpegangan kepada Allah, langkah kita tidak otomatis dirubah, Bapak Ibu Saudara, menjadi superhero atau tiba-tiba memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak, kita akan tetap menjadi diri kita apa adanya, tetapi ada yang berbeda, yaitu kita menjadi lebih mantap melangkah, kita menjadi lebih yakin melangkah, kita menjadi lebih tenang melangkah. Karena apa? Kita berpegangan. Dan yang kita pegang adalah bukan sembarangan pegangan. Yang kita pegang, Bapak Ibu Saudara, adalah tangan Tuhan yang kokoh, bahkan yang maha kokoh itu. Itulah sebabnya Daud, pemazmur, acap kali kita mendengar pemazmur menggambarkan Allah sebagai gunung batu, kota perlindungan, kota benteng, perisai. Itu suatu gambaran yang menyatakan bahwa Allah itu sangat bisa diandalkan, lebih daripada apapun.
berangkat daripada kesadaran bahwa Allah yang mulia itu berkenan peduli kepada kita. Bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita, yaitu kata menjenguk. Dan kemudian kata menetapkan langkah kita. Maka dari dua itu kita baru bisa mulai tiba pada nyanyian baru. Bahwa orang-orang yang memiliki satu perubahan dalam ibadah, orang-orang yang mengalami perubahan di dalam penyembahannya kepada Tuhan, di dalam imannya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang tidak lagi menyatakan syukurnya hanya sekedar formalitas atau ritual belaka. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara mengalami sebuah lagu yang mungkin kita sudah kenal lama sekali, tapi pada satu titik ketika kita melewati sebuah pergumulan yang begitu berat, dan tiba-tiba lagu itu melintas di dalam pikiran kita karena Allah mengizinkan lagu itu muncul di dalam pikiran kita. Lagu itu tiba-tiba menyentuh hati kita, padahal dulu atau di gereja kita sudah terlalu terbiasa menyanyikan lagu ini, sehingga saking terbiasanya lagu ini menjadi semacam rutinitas. Otomatis saja kita nyanyikan keluar dari mulut kita. Tapi ketika kita melewati sebuah pergumulan, maka sebuah nyanyian rohani akan punya makna yang berbeda dari sebelumnya. Saya pribadi bersaksi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam satu masa ketika saya sangat bergumul dengan kehidupan pribadi saya, keluarga saya, dan juga terutama pelayanan. Maka sebuah lagu yang dulu saya pikir lagu populer, lagunya enak, bagus sekali, tetapi kemudian ketika saya sedang menjalani sebuah pergumulan yang begitu hebat yang nyaris membuat saya putus asa, lagu ini seolah-olah berubah menjadi lebih bermakna, lebih berbicara, lebih mewakili, dan lebih merupakan sebuah doa saya. Refnya lagu ini berkata demikian: Kau selalu punya cara untuk menolongku. Dan kemudian diakhiri, dan kalimat terakhir dari referen lagu ini adalah kalimat yang kemudian menjadi doa saya untuk sekian waktu ketika saya harus menjalani pergumulan yang berat itu. Dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam cara Tuhan, sebab Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Bapak Saudara, lagu ini menjadi sebuah nyanyian baru. Ketika saya harus menjalani pergumulan, saya belajar untuk mengingat bahwa Allah peduli kepada saya. Allah menjenguk saya dari tempat yang mulia. Allah bersedia mengotori dirinya. Allah bersedia merendahkan dirinya. Allah mengingatkan bahwa Dia sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, bahkan mati di salib untuk kita, untuk saya. Allah itu juga bukan hanya menjenguk, tapi juga menetapkan langkah kehidupan kita. Allah mungkin tidak menjanjikan kehidupan yang mudah, tetapi Allah menjanjikan penyertaan, dan itu lebih dari cukup. Ada seorang pengusaha besar di masa ketika seorang yang sangat kaya dan hampir menjadi orang paling kaya di negaranya. Suatu ketika krisis terjadi, dia terjebak dalam lebih dari satu proyek dan semuanya gagal. Hutangnya membengkak dan semua asetnya tidak cukup untuk membayar hutangnya. Dengan kata lain, pengusaha besar yang kaya raya ini, yang mungkin bisa masuk 5 besar orang terkaya di negaranya, dalam hanya berapa hari, langsung terpuruk menjadi orang yang miskin. Betul-betul miskin. Tidak ada satupun rumah, apalagi kendaraan. Semua disita bank, semua diambil oleh kliennya. Dalam keadaan tidak ada apa-apa, istrinya yang tidak sanggup karena terbiasa hidup cukup, bahkan berlimpah, meninggalkannya, membawa satu anaknya, dan anak yang lain depresi karena tidak sanggup menghadapi kemiskinan. Di tengah kesendirian, ada orang sempat bertanya, jadi gimana? Dan pengusaha yang sekarang sudah jatuh miskin habis-habisan ini lama sekali bergumul. Ketika dia nyaris gila, pada suatu titik dia kemudian mencoba bangkit. Yang karena yang tersisanya imannya.
Yang lainnya sudah diambil daripadanya. Dan dia menyadari ada satu yang belum diambil daripadanya. Tuhan yang ada di dalam hatinya. Maka kemudian dia menjawab kepada orang yang bertanya, lalu gimana sekarang? Pengusaha ini menjawab, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya Tuhan Yesus. Dan itu cukup bagiku. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kalau Mazmur 40 ini mau kita rangkum dalam satu kalimat, kata-kata pengusaha ini bisa menjadi kalimat yang dengan sangat baik merangkumnya. Bahwa syukur dan doa kita seharusnya adalah sebuah keyakinan, ketundukan kita kepada Allah, keberserahan kita kepada Allah, dengan mampu meyakini, berdiri dalam hidup, bersikap dan percaya bahwa kalaupun semua diambil daripadaku dan hanya tinggal Tuhan, maka itu cukup bagiku. Itulah nyanyian baru, Bapak Ibu Saudara. Nyanyian baru adalah satu cara pandang yang baru, satu pujian, satu iman, satu ibadah, satu penyembahan kepada Allah yang tidak lagi sekedar ritualitas, tetapi yang lahir dari kesungguhan, lahir dari keyakinan yang betul-betul digumuli. Itu sebabnya kemudian Daud melanjutkan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu ajaib dan maksudmu untuk kami. Banyak yang telah engkau lakukan. Sebuah nyanyian dalam kidung jemaat yang kerap, yang sering kali dipakai untuk lagu persembahan. Hitunglah berkatmu satu persatu dan kau akan lihat kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak merasa kita kehilangan banyak, kehilangan itu kan saat ini. Tapi apakah betul kita kehilangan semuanya? Allah tidak pernah, jarang sekali Allah menarik semua. Pasti ada sesuatu yang Allah masih taruh ke dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan Allah tidak pernah membiarkan kita terjebak pada aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Loh, kalau masih hidup, toh masih punya kehidupan. Masih punya anggota tubuh. Masih bisa bergerak. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki tangan dan kaki pun mereka tidak patah semangat. Dalam kemiskinan, dalam kecacatan tubuh, mereka tetap bertahan hidup, tetap belajar menikmati hidup, tetap belajar menjalani kehidupan tanpa terlalu bergantung kepada orang. Itu menetapkan langkah. Dan Mazmur ini ditutup dengan satu nyanyian panjang mulai dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-16, yang sebetulnya kalau kita ringkas adalah, Tuhan, karena aku sudah mengalami Engkau, aku percaya kepadamu, dan dari awal aku mengenalmu hingga saat ini, ketika dalam kondisi sulit, ketika mungkin orang akan menjadi putus asa, aku tidak. Aku akan menghitung semua yang sudah Engkau lakukan kepadaku. Dan aku percaya masih akan lebih banyak lagi. Engkau akan menolong aku, memberkati aku. Aku tidak tahu, karena memang itu tidak tergantung pada waktuku yang terbatas. Tetapi aku percaya kepada rencanamu, pada waktu Tuhan yang indah. Dan Mazmur ini ditutup dengan sebuah kesadaran yang kelihatannya pesimis. Kelihatannya hilang harapan. Tetapi sesungguhnya tidak. Sesungguhnya ini adalah sebuah penyerahan total kepada Allah, Sang Maha Pemelihara. Ayat yang ke-18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Tuhanlah yang menolong aku dan melepaskan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Aku ini sengsara dan miskin. Ada sebuah pengakuan bahwa Tuhan, aku ini sehebat apapun aku, sekuat apapun aku ini sebetulnya miskin. Kalau bukan Tuhan yang memberikannya kepadaku, maka aku tidak akan pernah bisa memilikinya. Kalau Tuhan yang tidak memberikan kemampuan kepadaku, maka meskipun aku punya dengan banyak, aku tidak akan bisa menikmatinya. Semua berasal dari Engkau, dari Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan aku. Kata memperhatikan ini lebih mirip seperti ibu yang mengasuh anak. Kata ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Kata memperhatikan bukan cuma ngeliatin seperti mandor yang galak atau seperti atasan gitu ya, yang mengawasi bawahan, tidak. Kata memperhatikan di ayat yang ke-18 ini itu lebih seperti seorang ibu yang mungkin harus melakukan kegiatan mengurus rumah, masak, mencuci dan sebagainya, tetapi anaknya tidak pernah lepas darinya. Ibu itu mungkin ada di mana, tetapi hati dan perhatiannya ada pada bayinya itu, pada anaknya yang masih kecil itu, yang lemah itu. Itu memperhatikan.
Ada kepedulian yang besar, ada cinta 24 jam. Ada rasa sayang, peduli yang melintasi waktu dan tempat. Yang tidak pernah melihat jam, oh sudah waktunya selesai memperhatikan, tidak. Karena saya sedang di situ maka saya tidak, sedang di tempat lain dan jauh maka saya tidak bisa memperhatikan, tidak. Karena ada satu perhatian yang jauh lebih dalam. Kalau seorang ibu mampu memperhatikan anak bayinya begitu rupa, apalagi Allah, Bapak Saudara, dia jauh lebih mampu daripada ibu manapun di dunia ini. Maka marilah di tengah pandemi ini kita menyanyikan nyanyian baru. Mungkin Bapak Ibu Saudara selesai mendengar firman ini boleh mengambil waktu teduh berdoa. Coba ingat sebuah lagu nyanyian rohani yang terlintas dan berkesan. Ambil waktu menyanyikannya dengan penuh perasaan, menikmati setiap kata-katanya, menjadikan kata-katanya itu kata-kata dalam lagu itu sebagai doa Bapak Ibu Saudara, sebagai pujian Bapak Ibu Saudara. Marilah biar lagu itu menghibur atau menguatkan, atau mungkin ada satu pengajaran, ada satu janji. Mari nikmati, mari dengarkan suara Tuhan melalui lagu itu. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang teguh. Dan sebagai umat Allah yang percaya kepada Allah Sang Maha Pemurah dan Pemelihara yang agung kita itu, kita boleh menyanyikan nyanyian baru di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah semesta langit. Yehova Yireh, Allah Pemelihara, yang menuntun, memelihara, memberkati kami hingga saat ini. Biar dari tengah-tengah kesulitan yang mungkin kami sedang hadapi, ketika kami kehilangan harapan dan kami tidak tahu lagi harus melakukan apa, ketika kesulitan silih berganti datang menimpa kami, dan kehidupan seolah-olah seperti badai yang mengerikan, yang sedang menerpa kami, maka biarlah kami belajar untuk tenang di dalam Tuhan, untuk mau menundukkan diri, untuk menyadari bahwa Tuhan menjenguk kami, Tuhan menetapkan langkah kami, Tuhan mencukupi, memelihara, dan memperhatikan kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang dalam kehidupan ini mampu berdiri dengan iman kami, dengan satu pengakuan iman. Kalaupun segala sesuatu sudah hilang daripadaku, tapi Tuhan tidak pernah hilang. Dan kalau kami masih memiliki Engkau, ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka itu lebih dari cukup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah bersedia menjadi gembala yang baik bagi kami, yang menuntun kami ke padang yang rumput hijau, ke air yang tenang, yang meneduhkan jiwa kami, bahkan di tengah badai sekalipun. Kami bersyukur kepadamu, mohon Tuhan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan penebus kami, Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan ada beberapa warta jemaat, yaitu yang pertama, kita masih akan beribadah secara online karena situasi dan kondisi yang belum mendukungnya. Dan berikutnya adalah persembahan dapat disetorkan kepada nama rekening yang sudah tertera di layar monitor dari Bapak dan Ibu semua. Ya, dan sebentar kita akan berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dan semua yang sudah terjadi. Kami percaya Tuhan, kami tetap percaya bahwa apa yang Engkau lakukan itu yang terbaik untuk kita semua Tuhan. Dan saat ini biarlah kami mau menaikkan doa-doa permohonan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi yang ada Tuhan. Biarlah semoga bisa segera pulih Tuhan, khususnya juga untuk jemaat Gereja Sidang Kristus Bandung Tuhan, yang mungkin ada dalam kesesakan, ada dalam lemah tubuh Tuhan, dan mungkin juga bahkan ada yang menderita karena penyakit COVID ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memimpin dan menyertai. Tuhan berikan kesehatan, jalan keluar yang terbaik Tuhan, supaya segera bisa dipulihkan dan satu saat kita bisa berkumpul bersama-sama lagi Tuhan, menyembah Engkau. Berkati Tuhan apapun yang dibutuhkan Tuhan, dari obat-obatan, dari dokter, dari perawatannya semuanya Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan untuk jemaat sekalian juga yang mungkin sedang mengalami lemah iman Tuhan, karena kondisi yang begitu menekan, situasi yang
tidak baik ini Tuhan. Berikan tetap kekuatan dan biarlah mata hati bisa dibukakan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu baru dan tidak berkesudahan. Biarlah hati ini tetap berpaut kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin negeri ini Tuhan. Biarlah dalam kondisi seperti ini mereka diberikan hikmat bijaksana Tuhan, agar dapat mengatur negara Indonesia ini Tuhan, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pandemi ini juga Tuhan, khususnya supaya semuanya bisa berjalan dengan damai, ada damai sejahtera Tuhan di Indonesia ini Tuhan, dan betul-betul kami mohon Tuhan supaya semuanya bisa segera pulih kembali. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur, dan untuk jemaat-jemaat-Mu yang lain Tuhan yang dalam pergumulan apapun itu Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik, berikan kedamaian dalam menempuhnya, kekuatan, penghiburan Tuhan, dan biarlah kami percaya jalan keluar yang terbaik Tuhan akan berikan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur, menyerahkan doa-doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah pagi ini dengan pujian doksologi, kemudian doa berkat, dan ditutup dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ibadah kita selesai, dan mari kita mengakhiri ibadah kita dengan bersyukur dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan mengarahkan hati kita kepada Allah. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang yang besar di dalam Tuhan dan penebus kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus memberkati kita. Allah memberkati kita mulai dari saat ini sampai Dia datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya Allah memberkati kita. Allah menolong kita melewati masa-masa kesulitan kehidupan kita. Allah membukakan jalan, Allah memberkati keluarga kita, memberikan kepada kita masing-masing kesehatan yang daripadanya. Dan biarlah kasih sayangnya yang besar itu tetap menjadi harapan kita, dan kita boleh alami dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Ibadah pagi ini telah selesai. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih, ibadah pagi ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dan sehat selalu ya. Dah.